Detik-detik Pak Joko Widodo berdoa di depan peti jenazah Paus Fransiskus di Vatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit wa inni bulan ajaib kasana kasini cari-cari duit. Oke guys, balik lagi di Nyerocos, politisi Medsos. Ini lagi seru-seru banget guys ya, soal kritikan netizen ya, soal Pak Jokowi yang berdoa di depan peti Paus Fransiskus ya. Ini apa ya, komentar-komentar netizen ini lejenih banget guys ya. Ada juga yang bilang doanya nggak sampai karena kan beda agama gitu, dan ada juga yang netizen bilang semoga nanti pas balik pada lupa ijazah saya. Ini gila, seru banget guys ya, komentar netizen. Dan juga apa ya, ada juga yang bilang apa nggak salah gitu ya yang Pak Prabowo ngirim, masa sih Pak Jokowi gitu, sedangkan Pak Jokowi kan udah nggak menjabat lagi guys. Harusnya kan cukup kayak menteri-menteri aja gitu yang mewakili agama Katolik gitu ya. Ini kok Pak Jokowi gitu, sedangkan Pak Jokowi kan agama Islam gitu. Pokoknya ini makin seru aja guys, komentar netizen. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat videonya. Netizen ini sok tahu agama deh palingnya. Mereka komentar nggak bakal nyampe karena beda agama, beda server. Ya, menurut gue nyampe aja. Ya, doa itu terserah Pak Jokowi. Ya, doa itu juga bebas lah ya. Mau doa dalam hati, mau doa sambil dengan cara Islam, mau Pak Jokowi mau sambil salto, mau sambil sirkus, ya, atau mau sambil sekalian masuk peti matinya juga nggak masalah. Terserah Pak Jokowi lah, kalian jangan ngatur, jangan sok paling tahu. Suka-suka beliau lah, mau doa kayak mana juga. Ya paling kalau beda agama ya kena biaya admin lah. Kalian tahu nggak sih berita ini? Katanya Pak Jokowi doain Paus Fransiskus. Boleh nggak sih dalam Islam mendoakan non-muslim yang sudah wafat? Dalam Islam, kalau isi doanya minta ampunan atas kekufuran atau minta dimasukkan ke dalam surga, maka hukumnya haram, meskipun yang meninggal keluarga sendiri. Dijelaskan di surat At-Taubah ayat 113. Kecuali orangnya masih hidup, nggak apa-apa, doain agar dapat hidayah atau kebaikan dunia, seperti sehat dan lancar rezeki. Kalau soal Pak Jokowi berdiri mendoakan Paus, kira-kira isi doanya apa? Kalau cuma berbelasungkawa nggak masalah, tapi kalau diniatkan doa untuk dimasukkan ke surga atau meminta ampunan, itu jelas-jelas salah. Apa mungkin mendoakan keluarga Paus yang masih hidup biar dikasih kesabaran? Kita nggak tahu. Menurut kalian isi doanya apa? Wallahualam bishawab. Pak Jokowi mendoakan almarhum Paus Fransiskus. Pertanyaannya, Pak Jokowi doanya apa? Tapi sebelum itu, lebih penting lagi, bolehkah seorang muslim mendoakan non-muslim? Jawabannya boleh, selama masih hidup. Tapi ini kan konteksnya udah meninggal. Bahkan sekedar kirimin Al-Fatihah pun nggak boleh. Ya karena dalam Islam, orang yang meninggal dalam keadaan kafir tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi percuma didoain. Tapi ini kan Pak Jokowi ngangkat tangan, udah pasti ngedoain dong. Ya mungkin aja enggak, paling cuma formalitas. Kalau enggak ya baca Al-Fatihah buat diri sendiri. Kehadiran Pak Jokowi di acara pemakaman Paus di Vatikan terus terang bagi saya pribadi itu janggal dan aneh sekali. Sama anehnya seperti Hercules yang kemudian diajak selfie oleh beberapa orang prajurit TNI. Aneh sekali. Janggal dan penuh pertanyaan, ngapain sih? Ada yang bilang, wah ini dalam rangka menghindari sidang isu soal ijazah palsu gitu ya, supaya Pak Jokowi nggak perlu hadir, jadi kabur aja dulu. Jadi ya segera tiba-tiba menjadi utusan supaya tidak hadir di acara sidang ijazah palsu ya, karena kalau hadir mungkin akan tambah riuh, tambah menjadi pemberitaan, jadi mending kabur aja deh. Ya kalau ini yang menjadi alasan, dan saya mencurigai itu bukan alasan yang sebenarnya, tapi kalau ini yang menjadi alasan ya berarti Pak Jokowi ke sana bukan karena utusan, ya karena pura-pura diutus aja. Ya bagi saya janggal karena kehadiran Jokowi itu sebagai apa gitu. Ya karena kalau dibandingkan dengan orang yang lain, delegasi yang lain yang diutus oleh pemerintah, seperti misalkan Thomas Djiwandono misalkan sebagai wakil menteri, sebagai pejabat aktif, itu ya sangat relevan karena dia sebagai pejabat, sebagai wakil menteri, dan kemudian juga beragama Katolik gitu. Jadi secara agama ya sesuai, representasi pejabat negara yang sekarang sedang memimpin di Indonesia juga oke. Jadi alasannya ada gitu ya.
Atau Ignatius Jonan misalkan, ini sudah tidak menjadi menteri, sudah tidak menjadi pejabat, tapi dia dulu adalah ketua panitia penyambutan Paus ketika datang ke Jakarta, dan dia secara agama adalah agamanya Katolik gitu. Jadi ya sekalipun bukan pejabat negara, tapi minimal agamanya Katolik gitu. Jadi masih ada alasannya gitu, masih relevan. Dan terakhir Natalius Pigai. Ya meskipun kita kadang suka mengkritik, menertawakan keanehan-keanehan dan komentar Pigai yang ya lucu gitu. Tapi terlepas dari semua kontroversi yang pernah dia lakukan, suka tidak suka harus diakui satu-satunya menteri di kabinet Merah Putih yang beragama Katolik hanya Pigai gitu. Jadi ketika presiden berhalangan hadir, terus kemudian perlu utusan, ya udah menterinya aja yang diutus gitu. Yang paling relevan, paling sesuai Pigai gitu. Karena ya dia Katolik sendiri, dan kemudian wakil menteri juga sudah ada Thomas Djiwandono. Kalau seandainya ada menteri lain, misalkan menteri agama dari beragama Katolik, ya mungkin menteri agama yang kita utus gitu. Tapi ya karena adanya Pigai, ya udah Pigai gitu kan. Nah, kalau Pak Jokowi ini dari sisi mana gitu? Sebagai pejabat yang aktif, udah nggak aktif, udah mantan gitu ya, nggak punya posisi jabatan, ya nggak punya tempat hari ini gitu ya. Secara agama, ya beda agamanya gitu, karena Paus ini kan pemimpin gereja Katolik dunia. Jadi ini memang sebenarnya secara pemakaman, secara acara, meskipun itu juga terlihat lebih umum, tapi ya tetap aja nuansanya nuansa Katolik gitu. Karena ya jangankan yang beda agama gitu ya, yang sesama Kristen saja, yang misalkan non-Katolik, ya kelihatan tidak pas kalau kemudian ada di situ dan kemudian ikut terlibat di situ atau menjadi utusan dari satu negara gitu. Karena ya cara untuk menghormati sebuah acara, utusan itu kan harus sesuai gitu. Misalkan nih gitu ya, utusan lomba tenis meja gitu ya, antar kampung atau antar provinsi gitu. Yang diutus ya atlet tenis meja gitu. Tapi kalau yang diutus atlet voli, ya meskipun sama-sama cemes gitu, nggak sesuai gitu. Ya nggak pas aja gitu. Jadi Pak Jokowi ya kayak gitu kira-kira. Ada acara lomba tenis meja gitu ya, Pak Jokowi hadir sebagai tukang kayu gitu. Jadi ya nggak pas gitu ya. Meskipun ya kalau soal boleh tidaknya boleh aja gitu ya, karena ini acara yang ya umum, tidak terkhusus kepada Katolik sendiri gitu. Tapi ya kembali lagi, ini menjadi tidak sesuai, tidak relevan, karena kita tidak tahu alasan Pak Jokowi hadir di situ sebagai apa gitu. Dari sisi mananya gitu. Pejabat ya bukan, dari sisi agama ya nggak ngerti. Kalau alasannya, karena dulu Pak Jokowi adalah presiden yang menerima Paus ketika berkunjung datang ke Jakarta misalkan, ya tapi kan udah nggak presiden gitu ya. Yang menerima Paus juga bukan cuma Pak Jokowi, dari negara-negara lain juga sama. Apa Pak Jokowi masih merasa presiden gitu ya, sehingga merasa wah perlu hadir nih kan. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto karena sudah memerintahkan Bapak Joko Widodo untuk mewakili Indonesia di pemakaman Paus Fransiskus. Kalau ada anak abah atau siapapun yang protes atas langkah yang Pak Prabowo lakukan ini, tolong diamin aja Pak. Tapi Pak, saya minta satu Pak, sebagai rakyat Indonesia, saya minta juga Bapak Prabowo untuk mengutus Bapak Jokowi sebagai pimpinan delegasi negosiasi jika nanti diperlukan ke Amerika untuk menurunkan tarif resiprokal. Kenapa Pak? Karena Bapak Jokowi itu sangat peduli sama rakyat. Jokowi juga punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat luar biasa. Saya yakin dengan kemampuan bahasa Inggris beliau, tidak ada satupun perwakilan dari Amerika yang mampu menjawab dari argumen-argumen yang disampaikan oleh beliau. Lalu juga ada kemampuan negosiasi Bapak Joko Widodo yang terbukti ampuh untuk membangun IKN dan bernegosiasi untuk pembangunan kereta cepat. Tidak ada satupun dari negosiasi Bapak Joko Widodo yang merugikan negara bangsa Indonesia. Jadi, ayo Pak, laksanakan. Halo guys, sudah mendengar tentu berita soal wafatnya pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Nah, yang menarik adalah pernyataan Pak Prabowo yang mengirimkan Pak Jokowi ya sebagai wakil dari presiden untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ini. Bingung juga ya kapasitasnya sebagai apa ya Pak Jokowi ini, karena kan dia tidak ada di struktur tata kelola kenegaraan kita.
Ya kalau yang kita pahami, kalau misalnya presiden berhalangan ya sudah jelas wapresnya yang mewakili gitu ya. Ya kalau misalnya tidak bisa juga, mungkin Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, atau bahkan mungkin Duta Besar RI untuk Vatikan jauh lebih masuk akal gitu. Kan ya yang kita tahu Pak Jokowi kan adalah mantan presiden